Ya, terima kasih untuk semua tim pelayanan, ya, tim Praise and Worship, tim multimedia yang sudah mempersiapkan. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya. Tadi si Niko bilang ada duit enggak tuh? Ya, luar biasa juga untuk tim usher, tim counselor, tim guru sekolah minggu, tim perparkiran, semua tim. Karena kalau nggak ada mereka, ibadah tetap jalan kok. Cuma bedanya ada mereka menambah kesempurnaan. Ya, tepuk tangan buat semua tim yang sudah luar biasa. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sangat diberkati. Amin. Ya, apapun kondisi hidup kita, ya kita harus selalu punya keyakinan bahwa kita sudah sangat diberkati. Karena terbukti, karena kalau Bapak Ibu sudah datang pada malam hari ini, pasti sudah diberkati. Ya, apapun kondisinya. Ya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan ya, bahwa kalau kita punya kondisi apapun juga, kita harus selalu percaya bahwa saya sudah sangat diberkati. Kenapa? Karena waktu saya memperkatakan itu, ya, secara tidak sadar, ya, Tuhan tuh bekerja. Ya, dibanding kita pesimis dalam hidup kita, lebih baik kita optimis. Benar gak? Kita harus optimis dalam hidup kita. Dan juga buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran online ini juga, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda pasti diberkati. Yang sembuh pasti salah, yang sakit pasti disembuhkan. Ya, oke. Jadi sesuai dengan tema gereja kita, ada yang masih ingat Bapak Ibu tema gereja kita tahun ini apa? Generasi pewaris kerajaan Allah. Ya, jadi luar biasa loh. Kita diberikan tema bahwa kita adalah generasi pewaris kerajaan Allah. Berarti artinya kita bukan lagi menjadi, tapi kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan gak lama lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-32 tahun. Ya, kita punya tema adalah kita tumbuh bersama dalam Kristus. Oleh sebab itu tema saya pada malam hari ini adalah, keluarkan slide-nya. Ya, temanya adalah jangan melupakan Tuhan saat diberkati. Ya. Bapak Ibu sudah diberkati, amin. Ya, jangan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah diberkati, terkadang kita lupa sama Tuhan. Kalau nggak diberkati lupa sama Tuhan, berarti artinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Iya benar. Udah gak diberkati, lupa sama Tuhan lagi. Double combo itu namanya. Ya. Biasanya kalau kita sudah diberkati, kadang kita lupa sama Tuhan. Ya. Kenapa? Nah. Oke, sama-sama kita baca. Ya, saya baca ayat yang 10, Bapak Ibu baca ayat yang 11. Ya, ini di Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Jadi tema ini sebetulnya diberikan oleh Pak Sudianus untuk saya khotbah di Sintang. Jadi waktu itu saya dikasih tema, Pak David nanti kalau khotbah di Sintang temanya ini ya. Jadi dia sudah kasih tahu saya temanya ini katanya. Jarang-jarang udah di request duluan. Jadi ini tema yang saya bawa waktu di Sintang. Ya, jangan melupakan Tuhan saat diberkati. Oke, saya baca ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11. Di 12 saya baca. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13. Oke, 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu.
Ya, Bapak Ibu dimaklumin ya, karena kan ini baru pasang ya, jadi kedap-kedip dia. Ya, belum lunas katanya. Ya, dari pembacaan ini, slide berikutnya. Ya, dari pembacaan ini ada 2 peringatan yang Tuhan nyatakan dengan tegas kepada bangsa Israel. Ya, termasuk buat kita juga. Next. Ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang kedua berikutnya, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Oke, saya coba review kembali pembacaan tadi. Ya. Jadi Tuhan tuh udah kasih tahu sama bangsa Israel, nanti kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian, ingat loh, kamu tuh nanti sudah diberkati. Jangan lupakan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa ngomong begitu? Karena kalau kita tahu perjalanan bangsa Israel, ya, Bapak Ibu tahu ya bangsa Israel ya, sudah melihat banyak mukjizat dalam kehidupan mereka. Bayangkan, waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melihat mukjizat 10 tulah. Ya. Bahkan mereka melewati apa? Laut Tebrau, dibelah jadi 2. Mereka sudah melihat bagaimana waktu dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka diberikan makan secara gratis. Ya, disertai tiang awan dan tiang api. Dikasih karbohidrat dan protein. Ya, karbohidrat itu mana, roti, protein itu dikasih apa? Daging. Jadi ya bangsa Israel itu sudah melihat banyak perbuatan mukjizat dalam kehidupannya. Tapi apa yang Bapak Ibu ketahui? Tetap saja bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka tetap meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka mencari Allah-Allah lain. Jadi ya, saya punya satu kesimpulan. Ya, biarpun Tuhan sudah kasih kita mukjizat, bahkan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kalau bukan kita sendiri yang mau berubah, mustahil. Benar gak? Kalau Tuhan sudah menampakkan mukjizat dalam kehidupan kita, bahkan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau bukan kita yang mau berubah, mustahil. Kenapa? Karena bangsa Israel buktinya. Mereka sudah melihat loh banyak perbuatan mukjizat. Dan akhirnya apa? Tetap mereka berkhianat. Tetap mereka melupakan Tuhan. Tetap mereka mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Dan itu juga peringatan keras buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang dimana kita sudah diberikan warisan oleh kerajaan Tuhan. Dan saya pikir bahwa tema besar gereja ini bukanlah sebuah tema belaka, tapi saya percaya itu visi yang sudah Tuhan taruhkan kepada gembala. Bahwa kita adalah pewaris kerajaan Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Tetapi ingat, jangan lupa. Kenapa? Karena biasanya seringkali kita lupa. Nah, di saat kita lupa, maka yang terjadi adalah kita mencari Tuhan yang lain. Istilahnya murtad kita. Dan itu juga sebagai refleksi buat kehidupan kita. Ya, sudah banyak kita melihat mukjizat dalam kehidupan kita, tetapi kenapa kadang-kadang kita bisa lupa? Makanya saya selalu bilang bahwa sebetulnya musuh terbesar dalam kehidupan kita itu adalah sebetulnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak mau berubah dalam kehidupan kita, maka sebetulnya biarpun Tuhan sudah kasih mukjizat pun tidak akan terjadi. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Karena kita yang tidak mau. Dan firman Tuhan itu menggambarkan bagaimana kehidupan Israel, mereka saja bisa berbuat seperti itu, apalagi kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan melupakan Tuhan. Ya. Jadi kita tumbuh bersama di dalam Kristus. Ya, saya punya kerinduan bahwa saya tumbuh bersama dengan Kristus, bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Sampai kapan? Ya sampai pada saatnya kalau Tuhan sudah panggil. Sampai saya tua seperti kayak Bu Kim Chu begini kan. Tetap melayani Tuhan, tetap setia. Ya. Benar gak? Ya. Kadang-kadang nih ya Bapak Ibu,
Ya, selain musuhnya adalah diri kita sendiri, kadang-kadang yang musuh kita juga kadang sekeliling kita. Benar gak? Sekeliling kita. Kita bisa lupa sama Tuhan karena sekeliling kita. Istri kita, suami kita, pekerjaan kita. Ya. Apalagi usaha yang kita lakukan. Itu bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Karena saya ingat ada orang yang begitu setia di dalam pelayanan. Ada orang yang begitu setia di dalam gereja ini ya. Tetapi begitu dia sudah menikah dan berkeluarga. Halo? Ya, ya kalau masih beribadah nggak masalah. Ya, tetapi itu terjadi. Itu terjadi. Begitu berkat itu bukan hanya materi Bapak Ibu. Berkat itu bisa istri, berkat itu bisa suami, berkat itu juga bisa pasangan, berkat itu juga bisa pekerjaan, berkat itu juga bisa anak. Itu semua bisa buat kita lupa sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu misalnya ada orang kenapa Anda sudah lama tidak beribadah? Aduh karena istri saya nggak sempat. Oh karena suami saya nggak bisa nganterin saya. Oh karena anak saya mau sekolah, anak saya mau les. Oh saya punya pekerjaan nggak bisa saya tinggalkan. Oh saya punya bisnis hari Minggu tuh buka. Itu bisa membuat kita tuh lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel. Sebelum itu terjadi, Tuhan udah kasih tahu jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang biasanya kalau diberkati pasti lupa sama Tuhan. Saya ingat ada salah satu politisi, Pak Ahok itu bilang, kalau kamu mau lihat karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Berarti apa? Berkat. Kasih dia kekuasaan. Kasih dia harta. Kasih dia uang. Baru kelihatan. Nah itu yang terjadi pada bangsa Israel. Dan itu sebagai sebuah peringatan besar bahwa kita jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan lupa sama Tuhan. Ya. Oke, buka slide-nya. Ya. Bagaimana caranya? Nah, agar kita tidak melanggar ketetapan Tuhan. Ya, masih dalam satu perikop ini. Next. Ya. Yang pertama, Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, beribadah. Beribadah. Bicara beribadah ini panjang perjalanannya. Karena kalau saya selalu bilang bahwa hidup kita ini seperti lari maraton. Ya. Sekarang kita bisa datang ke tempat ini, saya bersyukur, saya bisa datang. Saya bersyukur juga Bapak Ibu juga bisa datang di tempat ini. Walaupun kondisi Pontianak lagi banyak asap dan debu. Tapi ingat, beribadah itu seperti lari maraton. Bukan hari ini, minggu depan juga. 2 minggu lagi iya. 3 minggu lagi iya. 4 minggu lagi iya. Bulan depan, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Beribadah. Oh ada orang bilang, beribadah kan gak harus datang ke sini, yang penting kan di rumah juga bisa. Ya buat saya sih, bukti bahwa saya sayang sama istri saya, ya harus ada perbuatan. Buktinya itu aja. Gak bisa saya bilang sama istri saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, pokoknya kamu tahulah isi hati saya. Ya, pokoknya kamu tahulah isi hati saya tuh sayang sama kamu. Udah, pokoknya kamu tahu isi hati saya. Saya gak pernah bilang sayang sama dia, saya gak peduli sama dia, saya cuek sama dia. Tapi saya bilang, saya tuh sayang sama kamu, pokoknya kamu percaya aja. Nah itu, bukti kita mengasihi Tuhan, paling gak terlihat dari perbuatan kita. Datang beribadah. Dan kalau kita sudah datang beribadah, karena ingat loh, Tuhan itu sumber segalanya. Ya. Sumber segalanya. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu dalam kehidupan, Tuhanlah sumber segalanya. Amin. Jadi kalau waktu kita datang beribadah, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita naikkan
ucapan syukur itu Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan saya yakin dan percaya nggak mungkin lah kalau kita sudah datang beribadah, kalau benar-benar sungguh-sungguh ya, Tuhan pasti nggak pernah meninggalkan kita. Ya. Kalau Tuhan meninggalkan kita, dan saya yakin Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Bisa jadi kita salah. Kita beribadah karena rutinitas. Kita beribadah karena terpaksa. Sebagaimana layaknya orang Kristen mau nggak mau datang beribadah. Walaupun saya juga percaya bahwa kalau kita sudah datang, Tuhan pasti bekerja. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya, mereka tidak beribadah. Jadi Bapak Ibu, ya, tetaplah beribadah. Ya, beribadah membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Beribadah di tempat ini secara fisik, kita ketemu dengan sesama anak-anak Tuhan. Di rumah pun kita harus membangun mesbah keluarga, kita juga harus beribadah. Ya, pagi-pagi bawa anak-anak kita, kalau yang sudah punya anak. Kalau belum punya anak, bawa istri kita. Kalau yang belum punya istri, doa sendiri. Ya. Kalau belum punya pasangan ya juga nggak apa-apa, doa sendiri. Beribadah di rumah. Ya. Kalau sudah bisa beribadah di rumah, jadikan ibadah juga sepanjang hari kehidupan kita. Dan itu harus terus dilatih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ulangan 6 ayat 20 dan 21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Mengandalkan Tuhan tuh bukan hanya kita bekerja mengandalkan Tuhan, tapi juga kasih tahu. Saya ini diberkati karena siapa loh? Mesti kasih tahu. Saya tuh berulang kali kasih tahu kepada anak-anak saya. Ya, oh ya, saya lupa. Ini ada titipan sponsor. Ini dibuat oleh Deslin. PowerPoint ini. Dia udah bilang, Pi jangan lupa ya kasih tahu ya. Deslin yang buat katanya. Jadi dia buka jasa pembuatan, bisa pesan sama dia kalau mau bikin khotbah. Ya, hampir lupa. Ya, saya sering kasih tahu kepada anak-anak saya, papi, mami bisa ada saat itu karena siapa? Karena Tuhan. Dan kalau bukan karena Tuhan, kita tuh nggak mungkin ada di sini. Kita nggak mungkin ada saat ini. Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini juga harus tahu, kita ada di sini karena siapa? Karena Tuhan. Jadi waktu kita mengatakan itu karena Tuhan, otomatis kita pasti akan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan pikiran kita, ego kita, enggak. Tapi kita tahu bahwa kita bisa saat ini semua karena Tuhan. Dan saya selalu berdoa, ya. Dan ini pun saya sering kasih tahu juga kepada teman-teman. Saya kalau berdoa, ya, saya selalu tuh ucapkan secara lengkap. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya ada itu karena mukjizat. Tiap hari, detik demi detik, waktu demi detik, hidup saya itu adalah mukjizat. Oleh karena itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa berkata-kata. Tangan saya, kaki saya, itu saya ucapkan tiap hari, itu udah buat saya itu udah harus saya ucapkan terus, baik secara ucapan maupun dalam hati saya. Saya ucapkan semua tuh, terima kasih jantung, terima kasih paru-paru, terima kasih ginjal, terima kasih pankreas, terima kasih usus, terima kasih lambung, terima kasih jaringan pencernaan, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, sel darah merah, darah putih, bakteri baik, sel-sel baik, dan semua hormon-hormon yang bekerja sempurna dalam tubuh. Terima kasih Tuhan. Setiap hari adalah mukjizat. Kita harus tahu bahwa kita semua ada karena Tuhan. Dan itu yang membuat kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kasih tahu kepada kiri kananmu, andalkan Tuhan. Ya. Kasih tahu kepada anak-anak kita juga. Kita bisa tuh karena siapa? Karena Tuhan.
Karena saya tahu kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa menikmati semua ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa melihat hari esok bahkan. Karena saya tahu berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak orang yang harus sakit. Bisa melewati hari aja itu mujizat. Tapi kita kalau masih bisa berdiri kuat, dan kita tahu besok tinggal tidur, besok bangun, itu mujizat. Makanya ini juga saya sering ceritakan, makanya saya bilang anak-anak saya paksa pelayanan. Ya. Memang gak bagus dipaksa, lebih bagus inisiatif. Tetapi memang kenyataannya apa boleh buat, ya memang harus dipaksa. Kenapa? Karena saya juga produk dipaksa. Ya. Dan ternyata memaksa anak untuk pelayanan itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan, Tuhan bilang apa? Ajari anakmu pada waktu tidur, pada waktu berjalan, maupun pada waktu, ya kan? Diajarin terus, kasih tahu, kita semua ada karena siapa? Karena Tuhan. Pelayanan. Ya, layanilah Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita, keluarga kita, anak kita, kalau bisa melayani Tuhan tanpa dipaksa, luar biasa, jangan dihalang-halangin. Ya, kalau ada suami kita, istri kita mau melayani, jangan dihalang-halangin. Nanti akan ada masanya, kamu suruh dia pelayanan pun dia sudah tidak mau. Jadi saya kasih tahu mereka, pelayanan. Ya. Dan saya yakin masa sih yang saya layani ini Tuhan Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi. Masa anak-anak saya melayani dia, hidup saya berantakan. Keluarga saya hancur, masa sih? Saya tuh gak percaya, kecuali kita salah melayani. Tapi kalau kita tulus hati kita melayani Tuhan, Tuhan pasti terus campur tangan dalam hidup kita. Amin. Ya, itu yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, sekalian juga tim Praise and Worship boleh naik ke atas. Takut akan Tuhan. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah beribadah, kita sudah mengandalkan Tuhan. Yang terakhir adalah takut selalu akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti tidak berani berpikir macam-macam. Orang kalau sudah punya kekuasaan, orang kalau sudah punya uang, orang kalau sudah punya harta, itu biasa banyak pikiran. Benar gak? Nggak ada yang berani jawab kan? Iya. Biasa kalau orang sudah punya, ya paling nggak kalau udah punya uang tuh udah bisa agak sombong dikit lah. Ya kan? Udah agak sombong dikit, udah agak ego, dikasih tahu udah nggak mau, ya kan? Belum lagi hal-hal lain. Ya, karena saya juga pernah melihat ada orang yang tadinya hidup miskin, ya, nggak punya apa-apa, baik gitu loh. Datang beribadah, ya setia. Yang saya sampaikan ini benar loh, kisah nyata dan fakta. Tapi begitu saat diberkati, nah mulai dia, ya, mulai mencoba-coba. Kenapa? Karena sudah punya duit, ya. Dia coba hal-hal yang tidak baik dalam hidup dia. Karena untuk mencoba hal-hal yang tidak baik itu, kalau nggak punya duit agak lebih susah. Kalau punya duit itu lebih gampang. Padahal Tuhan sudah berkati hidup dia luar biasa loh. Tapi karena dia sudah mulai mencoba-coba dalam hidupnya, dalam sekejap, ya, tidak dalam sekejap sih, bertahun-tahun kemudian, habis sudah. Hancur hidupnya, rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur, usahanya hancur. Kenapa? Karena waktu dia sudah diberkati, dia sudah mulai mencoba-coba. Coba apa sih? Ya, coba apa aja lah dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bangsa Israel itu sebagai contoh buat kita. Bahwa waktu dia diberkati, bangsa Israel itu berpaling kepada Tuhan.
Padahal saya lihat ya kalau bangsa Israel itu dia setia aja dari dulu ya. Wah itu luar biasa, jadi bangsa yang dahsyat. Bahkan sampai sekarang aja walaupun kayak gitu pun tetap dahsyat dia. Ya. Dan itu sebagai gambaran buat kita, kalau kita diberkati jangan melupakan Tuhan. Ya. Beribadah, mengandalkan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Amin. Ya, saya undang bangkit berdiri semua. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Di F ya. Ya, sebelum saya menutup firman Tuhan pada malam hari ini, kita nyanyikan satu lagu sebagai ungkapan sayang kita kepada Tuhan, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan
Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ingin menjamah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingin memulihkan. Tuhan juga ingin menyembuhkan. Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan. Mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan. Mereka juga yang mengalami kekeringan dalam hidup ini Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, mohonkan selalu pimpinan-Mu Tuhan. Mohonkan selalu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Agar kami boleh terus Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Agar kami juga tidak pernah melupakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin mulai melupakan Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Atas setiap kesalahan yang kami buat Tuhan. Atas setiap dosa yang kami perbuat. Segala pikiran, tindakan, perbuatan, semuanya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami boleh terus memasmurkan keperkasaan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu senantiasa Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa, hamba serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau bekerja terus Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan kemuliaan paling dasar buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sungguh indah berkat-Mu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya juga mengalaminya. Bagi yang percaya katakan, amin.